Halo semua, balik lagi di channel saya. Hari ini saya mau bikin vlog iseng-iseng aja sih, mengenai apa sih yang saya rasain setelah memakai Fortuner saya selama kurang lebih udah 6 bulan ya. Apa saja hal yang saya sukai dan apa aja hal yang nggak saya sukai. Kebetulan Fortuner saya ini adalah Fortuner RZ TRD tahun 2019, edisi terakhir sebelum facelift. Jadi bedanya adalah velgnya sudah hitam, cover footstep juga sudah hitam, dan kick sensor. Nah, sebelumnya saya mau kasih tahu apa aja yang udah saya tambahin di mobil ini, seperti garnish pada lampu, terus juga saya ada itemin roof rail, terus juga bagian handle-handlenya yang chrome-chrome ini saya hilangin karena ini udah silver ya. Ditambah lagi kalau ada warna chrome jadinya jelek. Maksudnya terlalu terang gitu loh. Dan kebetulan dia udah peleknya udah hitam. Jadi tinggal tambah-tambahin dikit aja untuk dihitemin lagi. Nih seperti ini garnish belakang juga saya udah tambahin. Dan juga saya ada melakukan penambahan bumper hammer dan tentunya balance arm. Oh ya, sebenarnya saya juga udah pasang balance arm depan, tapi waktu itu baru habis pasang. Ternyata saya ada pasang di konsumen dan dia ternyata mau pasang yang depan. Kebetulan juga saya lagi nggak bawa dan dia bilang, ya udah copotin aja yang punya Panico katanya. Yang bener om, saya bilang. Ini bekas loh jatuhnya. Baru pasang berapa lama? Ya baru pasang 3 hari sih, saya bilang. Justru makanya saya belum sempat bikin videonya. Dan udah kata si omnya, ya udah copotin aja baru 3 hari inilah, daripada si om bolak-balik. Saya tanya Pak Gito gimana? Ya udah katanya, ya buka aja bos katanya. Kan di rumah juga masih banyak. Oh ya udahlah, akhirnya dibuka dan sekarang saya belum pasang lagi. Tuh, saya belum pasang lagi karena Pak Gitonya ditanyain kapan siapnya pasang lagi nggak pasang-pasang. Jadi kita pause dulu ya, soalnya ada pembalap lewat. Maklum aja rumahnya deket sirkuit. Oke, lanjut. Terus bagian depannya, oh ya, saya juga udah ganti logo Toyotanya jadi hitam. Jadi lebih kelihatan. Jadi bagian chrome-chrome semua udah hilang ya. Dan bagian belakangnya juga udah saya ganti. Ini chrome-nya udah saya ganti jadi black chrome. Ini juga jadi black chrome. Terus apa aja sih yang saya suka dan saya tidak suka dari Toyota Fortuner ini? Oke, dari hal yang pertama yang saya suka dulu ya dari Fortuner ini, irit, sangat irit. Tapi tergantung juga sama pemakaian. Kalau kita pakainya mau irit-iritan, bisa. Saya masuk dulu ya, biar lebih aman. Hal yang saya suka pertama, Fortuner ini sangat irit. Ya, irit. Tergantung dari kita mau pakainya gimana. Kalau kita mau pakainya irit-iritan bisa, kebut-kebutan juga bisa, tergantung kaki sih. Dan celakanya karena saya baru megang solar kali ya, jadi agak kaget dengan torsinya yang wah keren banget dibandingin sama expander, jauh banget. Jadi tenaganya mantap, ditambah lagi sama turbo dieselnya yang memang kuat gitu loh. Walaupun memang nggak sekuat Pajero, tapi ini bawahnya lebih kuat. Kalau Pajero bawahnya sedikit lemot katanya. Jadi kakinya nggak sekolah. Jadi bawaannya tuh pengen jejek aja. Karena torsinya tuh bener-bener bikin nagih. Ya ini memang saya baru pertama kali ya pakai Fortuner diesel ya. Ya tenaga sih gila, instan, dan padahal sih cuma pakai biosolar loh. Itu juga yang kedua, karena dia irit, terus mobil ini masih bisa memakai biosolar. Kenapa saya pakai biosolar? Karena mobil ini sejatinya adalah mobil perang atau mobil operasional yang memang sehari-hari saya kerja. Dan mobil ini biasanya berjalan paling rendah itu 150 km bisa sampai 300 km per hari. Ya, realistis aja lah. Kalau kita pakai Pertalite ya boncos lah bos. Nah ini kan saya memang buat kerja, buat bawa barang, memang sehari-harinya jalan.
Nah, saya pakai biosolar, tapi nggak cuma biosolar doang, karena saya pakai aditif. Aditifnya saya pakai adalah HSS atau Hot Shot Secret, yang seperti ini. Nah, ini yang saya pakai. Ini harganya 540.000, isinya 16 oz untuk 16 kali penggunaan isi solar. Jadi untuk 45 liter sampai 55 liter. Jadi dia takarannya 1 oz untuk 45 liter dan 55 liter. Ini harganya 540, 16 kali pemakaian, jadi sekitar 35 ribuan lah. Menjadi masih oke lah ya. Saya isi biasanya itu di 300 sampai 350. Tambah ini 35.000 ya, sekitar 385. Tapi jarak tempuhnya bisa sampai 600 km dibandingkan waktu saya pakai expander. Saya isi sekitar 380-an juga, 38 liter. Saya pakai Pertalite ya. Bisa menempuh jarak paling banyak 512 km. Nah, itu dia. Ini mobil ini cukup irit dan gagah ya. Nggak perlu saya jelasin lagi, mobil ini memang cukup gagah. Dan yang paling asik adalah bisa menerobos segala medan. Kebanyakan kan saya juga suka ketemu daerah-daerah yang jalannya kurang bagus, bergelombang. Kalau expander sih kasihan ya. Kemarin itu dia sampai ganti kaki semua ya, sampai lower arm aja sampai 2 kali. Nah, kalau ini kakinya cukup mumpuni. Nah, waktu itu saya mau spuring tapi ditolak karena long terotnya kena. Nah, itu juga yang ketiga. Spare partnya murah. Ya, waktu itu saya kena long terotnya. Mobil ini sebenarnya baru berjalan 46.000 tapi udah kena long terot. Aneh juga sih. Setelah saya tanya-tanya, ya memang di situ juga agak titik lemahnya dari Fortuner ini. Tapi long terotnya nggak mahal kok. Kalau di bengkel resmi itu sekitar 1 jutaan. Kita bisa ganti dengan yang merek 555. Itu made in Jepang juga, dan itu cukup saya baca di grup-grup juga cukup durable. Harganya cuma waktu saya 550 udah sama pasang. Ya udah. Harganya sebenarnya 350. 200.000 udah cukup oke lah ya. Itu irit sudah, spare part murah, terus juga tenaganya instan, mobilnya keren, maco gitu ya, walaupun ini adalah mobil perang. Ini kayaknya sih kilometernya bakal tinggi, karena di tangan saya aja 6 bulan dari saya ambil itu 46.000 km, sekarang sudah 61.000. Waktu itu juga saya udah sempet ganti oli, tapi saya ganti olinya di luar, ganti filter solar. Nah, itu juga saya mau lihat waktu itu filter solarnya seperti apa, karena waktu itu saya pakai bio solar full tapi dengan aditif, dan ternyata seperti ini. Filter solarnya masih cukup bersih ya. Dan yang hebatnya lagi, HSS-nya ini kalau saya bilang dia rasanya kayak si Pertalite. Tarikannya lumayan. Sebelumnya saya udah coba yang PTT, yang kaleng seperti ini. Nah, itu mesinnya lebih halus, tapi tarikannya kurang. Kalau HSS ini mesinnya ya halus tapi nggak sehalus PTT, tapi tenaganya jos. Dan juga per 5.000 km saya pakai yang ekstrim. Saya pakai yang ekstrim yang seperti ini ya. Terus juga kalau teman-teman lihat yang video saya sebelumnya, saya melakukan purging. Nah, itu kata teman saya itu rekomendasinya adalah per 20.000 km saya akan melakukan purging. Nah, setelah saya diajarin sama teman saya tadi waktu itu, nah saya pikir saya udah bisa. Nah, nanti saya akan melakukan purging sendiri ya. Dan sekarang apa yang saya kurang suka dari mobil ini ya. Oke, ini joknya keras banget ya, nggak empuk gitu loh, cukup keras, jadi agak sedikit pegel ya kalau perjalanan jauh. Anak saya juga ngerasain, dia bilang katanya joknya keras. Oke, nah terus kedua adalah kita keluar ya. Mobil ini radius puternya kurang bagus, kurang cocok di jalan-jalan yang cukup sempit. Nah, saya udah ngerasain sendiri. Ini mobil radius puternya cukup jelek, lebih jauh gitu loh. Di putaran yang biasa gitu, jadi harus mundur lagi gitu. Ternyata saya tanya sama teman-teman, ternyata memang benar ini mobil radius puternya kurang bagus. Lebih masih bagus Pajero punya. Tapi dia punya tarikan bawah
daripada Pajero bagusan ini. Saya udah ngerasain kenapa radius puternya jelek, dan juga mobil ini terlalu besar ya, nggak cocok, kurang cocok untuk bermanuver, terus kurang lincah. Nah ini saya buktinya saya udah kena. Ini saya kena di sini. Ini saya pakai cat totol, jadi cukup menyamarkan lah ya, menyamarkan aja. Ya ujungnya terlalu, dia punya kapesin terlalu panjang. Kayaknya Pajero juga begitu deh. Ya saya belum terbiasa pada saat itu. Ya jadi ujungnya nyium sedikit. Tapi so far saya seneng. Ininya nggak kenapa-napa. Biasanya yang jadi masalah adalah ininya turun. Tapi so far sekarang masih belum. Mudah-mudahan enggak. Kalau hal yang saya nggak sukain, selebihnya saya suka banget sama mobil ini. Mobil ini bisa diajak kerja, irit. Terus kalau mau diajak kebut-kebutan juga oke. Oke banget nih mobil. Keren sih. Apakah kelihatan tua? Kayaknya masih oke gitu loh. Dan yang enaknya lagi, mau facelift gampang. Tinggal ganti aja stop lamp belakang, headlamp depan, bumper, dan grill. Udah jadi facelift. Ya itu sih enaknya. So far saya masih puas sama pilihan yang sekarang. Jadi saya belum rencana untuk ganti. Kayaknya kalau mau ganti pun saya mau ganti dengan model Legender kali ya. Kalau facelift sih kayaknya udah banyak. Ya kayak gitu sih. Kalau soal limbung, ya udah terbantu banget dengan balance arm ya. Nah ini tinggal PR-nya saya adalah balance arm bagian depan nih. Si Pak Gito belum ada waktu-waktu terus nih. Saya udah sempet nyobain, cuma baru 3 hari, belum sempet bikin vlog juga. Udah dicabut. Nanti akan saya bikin vlog instalasinya. Saya nggak sempet aja kemarin bikin vlognya. Oke, ya saya rasa segitu aja tentang apa suka dukanya setelah menggunakan Toyota Fortuner ini selama 6 bulan, kurang lebih 6 bulan. Plus minus apa yang saya sukai dan saya tidak sukai. Banyakan sukanya ya. Ya emang sih, ini mobil mantep banget. Oke, sekian aja video sampai sini. Jangan lupa tekan tombol like jika Anda menyukai video ini. Tekan tombol subscribe jika Anda belum. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terupdate dari saya. Sekian aja video sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Yudah, bye-bye.